Baik, shalom, selamat malam. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, haleluya. Kita boleh kembali masuk dalam ibadah kita tengah minggu. Baik kita yang ada di gereja, demikian juga dengan keluarga jemaat Tuhan yang ada di rumah kita masing-masing. Haleluya. Mari kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan melanjutkan pembacaan kita. Kebenaran firman Allah yang Tuhan ajarkan pada kita melalui kebenaran kitab Obadja ya. Kita sudah mengawalinya pada hari Minggu kemarin dan kita akan lanjutkan. Seperti yang sudah kita pelajari bersama hari Minggu kemarin bahwa kitab Obadja berbicara tentang 3 pokok pikiran. Apa yang menyebabkan Allah mengadili? Sebagaimana tema kitab Obadja, Allah yang adil, Allah itu adil. Atau keadilan Tuhan. Apa yang menyebabkan Allah mengadili bahkan menghukum Edom, bangsa Edom, keturunan Esau, adalah karena 3 hal. Yang pertama adalah karena dosa kesombongan. Yang kedua adalah karena kekerasan hati mereka. Yang ketiga adalah karena Allah mau mengadakan pembedaan. Allah mau mengadakan pembedaan antara umatnya bangsa pilihan Allah dengan bangsa Edom. Karena sebelumnya kita memulai dengan apa yang terjadi dengan umat Allah ketika mereka dihukum. Kita lihat bagaimana umat Allah pada bagian akhir dalam Amos mendapatkan kasih karunia Allah dengan perjanjian yang Tuhan kembali ingatkan mengenai pondok Daud yang dipulihkan kembali. Tetapi terhadap Edom tidak ada janji kasih karunia Allah sama sekali. Tidak ada bentuk perjanjian yang membuat Edom mengalami janji pemulihan. Bahkan dikatakan Edom akan dilenyapkan sama sekali. Ada sebuah perbedaan. Sebab itu bagian pokok pikiran yang ketiga ketika kita berbicara tentang kitab Obadja, berbicara tentang kesombongan, kekerasan hati, dan keadaan yang akan membedakan antara Edom dengan bangsa pilihan Allah atau Israel atau keturunan Yakub sendiri. Baik, kita kembali lagi, langsung masuk ke kitab Obadja. Kita membuka kitab Obadja. Ayat pertama, kedua itu merangkumkan semuanya tentang apa yang ada di hati dan pikiran Tuhan. Ketika penglihatan Obadja, beginilah firman Tuhan Allah tentang Edom. Suatu kabar telah kami terima, kami dengar dari Tuhan. Artinya berita ini konfirmasinya jelas dari Tuhan. Firman Allah ini firman yang datangnya dari Allah. Dan firman ini menyatakan tentang seorang yang diutus. Seorang utusan telah disuruh ke tengah bangsa-bangsa. Siapa itu utusan yang diutus ke tengah bangsa-bangsa? Obadja itu sendiri. Obadja berbicara tentang dirinya sendiri. Bagaimana dia menerima pesan Tuhan, kabar Tuhan untuk menyampaikan apa yang akan dilakukan oleh Allah di antara bangsa-bangsa. Dan secara khusus bagi bangsa Edom. Sebab itu dikatakan apa yang secara khusus dilakukan Allah. Allah tidak lihat, Allah langsung mensimpulkan apa yang akan dilakukannya itu pada ayat yang kedua. Sesungguhnya aku akan membuat engkau kecil di tengah bangsa-bangsa, engkau dihinakan sangat. Allah tidak memberitahukan apa sebab-sebabnya yang menyebabkan hal itu terjadi, tapi langsung tindakan apa yang Allah buat kepada Edom. Dengan kata lain, ayat pertama kedua itu sebagai sebuah kerangka pikiran utama sebenarnya apa yang akan dilakukan oleh Allah melalui pesan yang disampaikannya kepada Obadja terhadap Edom. Baru ayat ketiga itu kita langsung melihat bagaimana sebab-sebab itu tadi. Yaitu yang pertama, kesombongan. Ayat yang ketiga berbicara tentang kesombongan sampai dengan ayat yang ke-9. Ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-16 berbicara tentang kekerasan hati. Ayat 17 sampai dengan 21 berbicara tentang perbedaan yang Allah akan buat. Baik, antara Edom dengan bangsa pilihan Allah, yaitu keturunan Yakub atau Israel. Nah, malam hari ini saya akan berbicara lebih dalam lagi tentang suatu area di dalam hati kita yang kita manusia paling lemah. Dalam hal ini, dalam bidang ini. Hati kita yang paling lemah. Apa itu suatu area dalam hati kita yang paling lemah? Yang dapat memberikan sebuah dampak pengaruh yang secara nyata itu terjadi hampir di seluruh kehidupan umat manusia. Bahkan yang sudah bertobat sekalipun. Bahkan yang sudah mengatakan percaya, sudah katakan sungguh-sungguh, bahkan melayani Tuhan.
Kita bisa berada pada sebuah kelemahan dosa ini. Dalam hati kita, apa itu kelemahan dosa ini? Adalah kesombongan. Kesombongan adalah suatu area yang paling lemah dalam hati manusia, yang gampang sekali dimanfaatkan oleh iblis untuk manusia dalam tempo yang singkat. Dari keadaan yang tadinya rendah hati bisa berubah jadi sombong. Dari tadi keadaan yang tidak ada alasan untuk meninggikan diri, memegahkan diri, bisa tiba-tiba dengan sombong. Tiba-tiba meninggikan diri, tiba-tiba menjadi angkuh, memuji dirinya sendiri. Karena memang ini adalah suatu area dalam hati kita, sebuah kelemahan sikap hati yang paling lemah dalam kehidupan kita. Kita sudah bahas hari Minggu kemarin, karena ini adalah kesombongan adalah akar dosa. Akar daripada segala dosa itu adalah kesombongan. Sebab itu kesombongan menjadi sebuah pemantik yang selalu dimunculkan, dibangkit-bangkitkan iblis sedemikian rupa dengan berbagai alasan. Manusia seringkali berkata, apa salahnya, apa alasannya, saya tidak boleh tahu faktanya. Saya memiliki kenyataan demikian, hal-hal yang bisa dipikirkan sebagai alasan untuk memegahkan diri. Tapi kita melihat di sini justru kesombongan inilah yang menjadi lihat Allah tidak punya banyak alasan. Allah cukup meneropong satu kata, kesombongan. Kita lihat kalau kekerasan hati diberikan sebuah kenyataan apa yang dibuat oleh Edom terhadap Yakub, terhadap Israel. Tetapi tentang kesombongan Allah tidak perlu memberikan bukti apa-apa. Itu langsung dikatakan, sekalipun kau terbang tinggi, pada ayat yang keempat langsung dikatakan, engkau dengan kata lain kau tidak bisa menyembunyikan diri dari dosa kesombonganmu. Dosa kesombongan itu tidak perlu dijelaskan. Dosa kesombongan itu tidak perlu diberikan sebuah rentetan peristiwa-peristiwa yang menjadi alasan. Tidak perlu. Lihat dosa kekerasan masih diberikan rentetan. Bagaimana dosa kekerasan ketika dikatakan ayat yang 10. Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub maka telah meliputi engkau. Dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Langsung diberitahukan alasan-alasan apa. Kenapa kok Edom dikatakan melakukan kekerasan. Yaitu pada waktu engkau berdiri dari kejauhan sedang orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem. Orang-orang asing masuk pintu gerbangmu dan membuang undi atasnya. Dan engkau sendiri seperti salah seorang dari mereka itu. Dan kemudian selanjutnya ayat yang ke-12. Bagaimana daftar kekerasan itu. Jangan menganggap rendah saudaramu pada hari kemalangannya. Jangan bersuka cita karena keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya. Dan seterusnya. Artinya ada daftar fakta kekerasan. Tapi tentang kesombongan, Allah tidak perlu memberikan sebuah daftar bukti kesombongan lebih panjang lebar. Ketika Allah menemukan kesombongan, itu sebuah kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, yang tidak dapat dihindari. Itu tidak perlu bukti. Kesombongan adalah sebuah, sekali lagi, dosa asal, akar dosa dalam kehidupan manusia. Sehingga hal itu tidak perlu lagi dibuktikan dengan apa yang harus disebutkan, apa yang menyertai hal-hal itu. Tidak ada. Langsung Allah menunjukkan alasan-alasan. Sekalipun kau terbang tinggi dan sekalipun dan sebagainya. Maka semuanya itu tidak akan menjadi halangan bagi Allah untuk Allah melakukan tindakan. Langsung Allah menunjukkan tindakannya langsung terhadap dosa kesombongan ini. Mengapa demikian? Bapak Ibu perhatikan kalimat saya selanjutnya. Kesombongan bukan hanya sekedar dosa, akar daripada segala dosa. Saya tidak perlu bicarakan lagi akar, karena kita sudah bicarakan mulai Kejadian 3 ya. Kalau kau makannya, kamu akan menjadi sama seperti Allah. Teori minggu kemarin saya sudah banyak bicara. Nah, ini melihat yang lain lagi tentang kesombongan. Kesombongan adalah keserupaan dengan dunia. Perhatikan itu. Kesombongan itu adalah bentuk otentik, bentuk nyata keserupaan dengan dunia. Jadi kalau orang itu sombong, dia sedang menunjukkan dirinya sama seperti dunia. Sebab itu Allah tidak perlu mencek lagi, tidak perlu cross check lagi, tidak perlu mendeteksi. Artinya kesombongan itu sudah cukup memberikan sebagai bukti bahwa kamu adalah orang dunia. Nah, orang dunia adalah orang yang tidak mau bertobat, orang yang tidak mau percaya, orang yang tidak mau mengenal Tuhan. Itu sudah pasti akan dihukum oleh Tuhan. Kesombongan menjauhkan manusia daripada Tuhan. Dunia ini menempatkan dirinya sebagai musuh Allah.
Dan salah satu faktor yang menentukan kenapa dunia menjadikan dirinya sebagai musuh Allah adalah kesombongan itu. Lihat dunia begitu sombongnya. Ketika mereka diberitahukan tentang Injil, tentang firman Tuhan, berapa banyak manusia. Kenapa saya harus mendengarkan firman yang kamu katakan? Kenapa saya harus mendengar Injil yang kamu beritakan? Artinya ketika dunia dibawa untuk mengenal Tuhan, berapa banyak orang dunia menganggap remeh, berapa banyak orang dunia menganggap untuk apa itu semuanya? Apakah kamu lihat saya perlu diinjili? Apakah kamu lihat saya perlu mendengar firman Tuhan yang kamu sampaikan? Apakah kamu lihat saya sedang ada masalah? Apakah kamu lihat saya sedang dalam keadaan berkebutuhan untuk saya mendengarkan nasihat-nasihatmu? Orang dunia dengan otomatis lihat. Kecongkakan menjadi sebuah batu sandungan bagi dunia, menjadi tembok yang besar menghalangi manusia dunia untuk mengenal Tuhan, untuk menerima Tuhan. Sebab itu kesombongan itu adalah sebuah keserupaan dengan Allah. Makanya Allah tidak perlu keras. Begitu kesombongan, orang ini duniawi. Orang dunia adalah orang yang akan dihukum oleh Allah. Orang fasik. Loh kalau begitu keserupaan dengan Allah memang cirinya apa? Keserupaan dengan Allah itu ialah kerendahan hati. Makanya kerendahan hati adalah keserupaan dengan Allah. Kalau kesombongan itu keserupaan dengan dunia, makanya Allah mau kita kerendahan hati, itulah keserupaan dengan Allah. Sebab itu kalau kita semakin menjadikan diri kita rendah di hadapan Tuhan, itulah sebagai sebuah tanda yang besar yang tidak perlu dipungkiri. Bahwa orang-orang yang rendah hati itu tidak perlu mereka itu memperkenalkan dirinya secara rendah hati. Orang akan mengenalinya. Bahwa dia adalah orang milik Tuhan. Karena kerendahan hatinya sungguh menjadi sebuah tanda yang nyata bahwa dia datang dari Allah. Karena tidak ada seorang pun yang dapat bersikap rendah hati tanpa roh Allah menyertai dia. Tanpa roh Allah yang menguasai seseorang, tidak ada seorang yang saya katakan tadi. Kesombongan ini adalah akar dosa. Makanya manusia mau tidak mau, tidak bisa dibilang sedikit banyak. Yang kebanyakan pasti ada di area ini, siapapun dia. Nanti kita akan bicara lebih dalam, lebih tajam tentang bagaimana bukti bentuk-bentuk kesombongan itu terjadi dalam kehidupan manusia. Jadi bagaimana kita bisa mengenali keserupaan dengan Allah? Itulah kerendahan hati. Sebab itu yang menjadi pertanyaan kalau sederhana untuk kita menguji. Apakah kita ini hidup serupa dengan Allah atau serupa dengan dunia? Sederhana ya tadi dengan tes. Bagaimana roh yang kita bangun dalam diri kita? Roh kerendahan hati atau roh kesombongan? Ketika roh kesombongan yang kita alami, tidak peduli berapa banyak Alkitab yang kita baca, pengetahuan Alkitab yang kita miliki, kalau justru pengetahuan Alkitab ini mendatangkan pembenaran atas diri kita sendiri, sehingga kita menghakimi orang lain, kita menganggap semua orang salah dan kita sendiri benar, dan kecongkakan kita tidak kita sadari, itu telah membuat orang lain merasa tidak nyaman dengan kita, merasa padahal kita tahu firman Tuhan. Maaf, firman Tuhan tidak pernah membawa seorang semakin mengenal, memahaminya menjadi congkak. Firman Allah justru akan membuat orang-orang yang mengenalnya akan semakin rendah hati. Jadi ketika kita mengatakan diri kita anak-anak Tuhan, orang Kristen, tapi kalau kerendahan hati belum menjadi sebuah ciri utama yang cukup jelas, yang bisa dirasakan, dideteksi, dilihat, dialami oleh orang lain ketika bertemu dengan kita, berarti keserupaan dengan Allah belum menjadi sebuah kebenaran yang nyata dalam kehidupan kita. Gampang. Kok bisa segampang itu, Pak? Perhatikan kalimat saya selanjutnya. Kesombongan itu keserupaan dengan Allah. Keserupaan dengan dunia. Kesombongan itu keserupaan dengan dunia. Gambaran apa yang dihasilkan daripada kesombongan keserupaan dunia. Itulah harga diri. Perhatikan. Harga diri itu adalah bangunan yang dibangun oleh manusia. Oleh dunia, harga diri. Myself. Harga diri. Kecongkakan berkamuflase dengan bentuk kata harga diri, gengsi, martabat. Di mana muka saya, garis keturunan saya, ketika kita mengalami keadaan apapun, itu kamuflase daripada bentuk kesombongan. Intinya adalah kepada harga diri. Price of self-esteem. Harga diri yang dibangun. Disitulah gengsi, lihat orang-orang yang mempunyai harga diri yang luar biasa. Wih, gengsinya selangit. Wih, dia akan katakan martabat kita di mana, muka kita di mana, sampai ke darah biru, darah apa lagi?
Itu semuanya adalah sebuah akibat daripada kesombongan. Itu keserupaan dengan dunia akan membangun, menerbitkan kamuflase kesombongan yang berubah wujud menjadi bentuknya harga diri. Harga diri itu diikuti sekali lagi dengan kata gengsi. Muka saya ditaruh di mana kalau saya begini? Apa nanti kata orang? Sebaliknya, kerendahan hati itu adalah keserupaan dengan Allah. Apa yang akan terjadi ketika kerendahan hati sebagai akibat keserupaan dengan Allah? Itulah segambar dengan Allah. Gambar Allah. Gambar Allah. Bukan harga diri kita. Gambar Allah yang akan semakin nyata di dalam diri kita. Dunia ini berlari-lari membangun sebuah harga diri. Tapi setiap anak-anak Tuhan yang sungguh mau mengenal Tuhan, berlari-lari kepada keserupaan dalam gambar rupa Allah. Itulah kerendahan hati. Sebab itu kita harus sungguh-sungguh mengenali bagaimana kita memeriksa hati kita. Adakah keserupaan dengan Allah atau tanpa kita sadari, keserupaan dengan dunia, yaitu kesombongan yang muncul dengan gambaran harga diri, gengsi, martabat dan sebagainya. Itu yang masih tersembunyi di dalam hati kita sehingga tanpa kita sadari, lihat Allah tidak perlu bukti yang lain-lainnya. Begitu Edom berkata, kesombongan hatimu yang memperdayakan engkau. Ya engkau yang tinggal di liang-liang batu di tempat yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Lihat itu 4-5 baris kata yang penuh dengan kesombongan. Baris pertama, kesombongan hatimu memperdayakan dirimu. Baris kedua, ya engkau yang tinggal di liang-liang batu. Wah, saya kan tinggal di tempat-tempat yang istimewa. Lihat tempat saya bagus, lihat rumah saya indah. Bahkan di tempat yang tinggi. Baris ketiga, di tempat kediaman yang tinggi. Baris yang keempat bahkan dikatakan, dan kamu yang berkata dalam hatimu, siapakah yang dapat menurunkan aku? Sanggup menurunkan aku ke bumi. Lihat ini 4 baris kata yang menunjukkan dengan kuat dan jelas bagaimana dosa kesombongan ini sungguh-sungguh betul menguasai orang Edom, sehingga Allah tidak perlu lagi membutuhkan bukti-bukti yang lain. Langsung Allah menunjukkan apa yang akan dilakukannya atas Edom. Karena itu dikatakan, sekalipun kau terbang tinggi seperti Raja Wali, bahkan sekalipun kau menaruh sarangmu, ya, sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Langsung pada tindakan Allah selanjutnya, jika pada malam-malam, jika malam-malam pencuri atau perampok datang padamu, betapa engkau akan dibinasakan. Allah tidak perlu lagi menyebutkan tentang apa saja itu kesombongan. Tidak perlu, langsung tindakan penghukuman, langsung. Semuanya itu. Bukankah mereka mencuri seberapa yang mereka perlukan? Artinya tidak, mereka akan mengambil habis. Bukan mengambil sebatas mereka perlu. Orang yang sombong itu akan sungguh-sungguh ditelanjangi, dihabisi semuanya. Jikalau pemetik buah anggur datang padamu, bukankah mereka akan meninggalkan sisa-sisa pemetikannya? Bukankah betapa kaum Edom digeledah, lihat. Betapa harta bendanya yang tersembunyi dicari-cari, semuanya dihabis. Sampai ke tapal batas engkau diusir oleh seluruh teman, semua teman sekutumu. Lihat yang menjadi musuhnya teman-temannya sendiri. Kenapa? Karena dia memusuhi saudaranya. Memusuhi saudaranya. Akibatnya temannya sendiri yang mengkhianati dia. Ya, engkau memperdayakan. Engkau diperdayakan dan dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu. Siapa yang makan sehidangan dengan engkau, memasang jerat terhadapmu, tidak ada pengertian padanya. Lihat, semuanya bicara langsung tindakan penghukuman Allah yang luar biasa. Sampai-sampai dikatakan pada ayat selanjutnya, ayat 8, bukankah pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan melenyapkan orang-orang bijaksana dari Edom, dan pengertian dari pegunungan Esau, juga pahlawan pun, hai teman, para pahlawan pun akan tertegun. Ya, supaya semua orang pegunungan Esau lenyap, terbunuh. Lihat daftar Allah. Allah tidak perlu bukti lagi untuk menunjukkan kau terlalu sombong. Kesombonganmu itu sudah menjadi sebuah bukti nyata. Bapak Ibu jemaat, mari
Mari kita sungguh-sungguh memastikan bahwa kesombongan tidak menjadi sebuah hal yang coba kita biarkan tersimpan dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam bentuk apapun. Itu tidak akan mendatangkan keuntungan sedikit pun juga. Itu tidak akan mendatangkan sebuah kelegaan sedikit pun juga. Kesombongan hanya mendatangkan, lihat itu begitu banyak. Dosanya cuma disebutkan pada ayat yang ketiga, tapi pada ayat yang keempat sampai 9 itu perbuatan Allah. Allah justru menunjukkan tindakannya. Allah menunjukkan di situ bagaimana sikap Allah yang sungguh sangat-sangat murka terhadap kesombongan. Sebab itu Amsal 16 ayat 5 mengatakan demikian. Setiap orang yang tinggi hati adalah kejijikan bagi Tuhan. Amsal 16 ayat 5. Setiap orang yang tinggi hati adalah kejijikan bagi Tuhan. Sungguh orang itu tidak akan luput dari hukuman. Jadi Allah itu jijik. Lihat, Allah sendiri pun perhatikan dengan jijik kepada orang-orang yang sombong. Perhatikan sungguh-sungguh. Allah tidak mau memperhatikan orang yang sombong. Allah tidak akan peduli pada orang yang sombong. Jijik kata Tuhan. Itulah yang menyebabkan Edom tidak perlu dikasih beritahu. Edom 3 pasal, 5 pasal tidak perlu. Dosa yang sangat menyolok adalah kesombonganmu. Sehingga Allah tidak perlu berpanjang lebar, langsung isinya bermuatan pukulan-pukulan apa yang Allah sudah siapkan. Lihat ayat kedua langsung dikatakan, sesungguhnya aku akan buat engkau kecil di antara bangsa-bangsa. Engkau dihinakan sangat. Allah memiliki sebuah kenyataan dosa yang dilakukan oleh Edom. Bapak Ibu, kita semua berada pada area yang sama ini. Tapi mari kita berperkara dengan Tuhan. Tuhan jangan biarkan area ini. Siapapun. Daud pun pernah jatuh dalam kesombongan. Ketika dia mulai mencoba menghitung jumlah laskar perangnya. Daud pun pernah congkak 2 kali terhadap hal itu. Setiap orang pernah berada di dalam area kesombongan. Cuman yang membedakan adalah kita harus bertobat. Daud bertobat. Daud menyesal. Menyesal dengan roh kesombongan yang luar biasa yang tiba-tiba muncul mencobai dia. Padahal dia tahu selama ini kasih karunia Allah yang sudah bekerja. Simson sombongnya bukan main. Sehingga dia membuka celahnya ketika dia mengikuti hawa nafsunya. Berzinanya sampai akhirnya dia menunjukkan kekuatannya terhadap dosa yang sama. Yaitu kelemahan berzina. Akhirnya dengan sombong dia beritahukan rahasia kekuatannya melalui rambut yang dipotong. Itu yang dilakukan, yang diberitahukan kepada Delila. Karena dia semua, saya pasti kuat, saya pasti bisa melawan mereka. Sombong. Kita melihat begitu banyak kesombongan yang sudah memakan korban. Manusia-manusia Allah, manusia-manusia pilihan Allah. Yang dipilih oleh Allah sedemikian rupa. Sebab itu mari kita sungguh-sungguh melihat kehidupan kita. Jemaat Tuhan, mari kita perhatikan. Kita tidak mau berurusan dengan, kita tidak mau biarkan roh ini menjadi sebuah roh yang masih kita tahan. Kalau saya tidak ada sedikit sombong, sedikit harga diri, bagaimana? Mari kita tidak mau jadikan ini sebagai sebuah roh yang sepertinya kita masih kompromikan dengan keserupaan dengan dunia. Tidak ada suatu hal apapun yang kita perlu pertahankan dalam kehidupan kita. Keserupaan dengan dunia ini harus kita tinggalkan, harus kita lepaskan. Biarlah keserupaan dengan Allah untuk memiliki gambar Allah. Gambar diri Allah dalam kehidupan kita, kerendahan hati. Itulah menjadi kebenaran yang nyata bagi kita semuanya. Nah, mari kita lihat bentuk-bentuk kesombongan, akibat-akibat kesombongan. Apa yang terjadi dengan roh kesombongan ketika roh kesombongan menguasai dalam diri manusia? Yang pertama, kesombongan itu membuat manusia menjadikan dirinya Tuhan bagi dirinya sendiri. Lihat ini. Kesombongan itu membuat manusia menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Kalau orang sudah menjadikan dirinya Tuhan, berarti dia akan mengatakan, saya tidak perlu Tuhan. Saya tidak butuh Tuhan. Tidak menganggap Tuhan. Tidak menjadikan Tuhan menjadi sebuah pribadi Allah yang sungguh-sungguh sangat-sangat berarti dalam kehidupannya. Akunya yang gede, bukan aku Allah di sini, tapi akunya dirinya sendiri yang gede di dalam hatinya. Aku tahu, aku mengerti, aku bisa, aku mampu. Aku yang dibangun.
Tuhan di belakang, bahkan Tuhan tidak usah repotin saya, tidak usah ganggu saya. Kesombongan ini tanpa kita sadari itu sudah menjadikan diri kita Tuhan atas diri kita. Nah, kalau kita sudah menjadikan diri kita sebagai Tuhan, apa yang terjadi? Apa yang akan Tuhan lihat dalam kehidupan kita? Inilah kesombongan Bapak Ibu, menipu kita habis-habisan. Saya katakan tadi, saya katakan di minggu pertama, saudara kembar daripada kesombongan itu adalah kebohongan. Iblis membohongi, menipu diri kita dengan kesombongan kita. Tidak apa-apa lakukan itu. Tenang aja, kenyataannya toh. Orang sendiri mengakui bahwa kamu memang hebat, kamu memang bisa, kamu memang cakap, kamu memang dan sebagainya. Kebohongan demi kebohongan menguasai kita, biarkan berbicara dalam pikiran kita. Untuk supaya kecongkakan ini menjadi sebuah tempat terus tinggal di dalam hati kita. Padahal justru kecongkakan itu yang mendatangkan kebencian Allah, kejijikan Allah. Allah mengatakan engkau tidak lagi menjadikan aku Tuhan dalam hidupmu. Engkau sudah menjadikan dirimu sendiri sebagai Tuhan. Baik, silakan. Lakukan menurut caramu. Lakukan menurut perbuatanmu. Engkau tidak butuh aku kan? Engkau tidak perlu aku. Raja Hizkia pun yang pernah disambungkan usianya 15 tahun pernah menjadi sombong. 2 Tawari 32, 24, 25 mengatakan. Bagaimana dia kemudian menjadi sombong. Baru kemudian dia sadar dalam kesombongannya. Maka Allah menghentikan penghukuman atas Hizkia. Paulus tahu persis apa dampak pengaruh kesombongan. Perjanjian baru, seorang rasul yang sangat luar biasa. Mengerti betul bagaimana kalau kesombongan itu bekerja, itu akan menyeret dia kepada sebuah kehancuran hidup. Karena ia akan kesombongan menempatkan manusia menjadi musuh Allah. Lihat itu. Allah sangat memusuhi dunia yang tidak mau percaya kepada diri Allah. Karena mereka menganggap dirinya sebagai Tuhan. Paulus dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 7 mengatakan, supaya aku tidak meninggikan diri, maka di dalamku diberikan duri dalam daging, yaitu utusan iblis yang menggocok aku, supaya aku jangan menyombongkan diri. 2 Korintus 12 ayat 7. Supaya aku jangan meninggikan diri terhadap pernyataan-pernyataan yang luar biasa, maka kepada aku diberikan duri dalam daging, yaitu utusan iblis yang menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan. Paulus tahu persis apa itu kesombongan. Kesombongan hanya menjauhkan dia daripada Allah. Menjauhkan dia daripada hadirat Tuhan. Tidak peduli pengalaman hidup yang bagaimana yang aku miliki di dalam Tuhan. Tapi pengalaman apapun, mujizat apapun itu tidak boleh menjadi sebuah faktor kesombongan. Yang membuat merasa diri kita lebih daripada yang lain. Pengalaman hidup di dalam Tuhan dengan segala tanda-tandanya harusnya semakin membawa kita semakin rendah. Karena dia harus semakin bertambah besar dan aku harus semakin kecil. Yohanes Pembaptis berbicara itu melalui Injil Yohanes pasal 3 ayat 30. Dia harus semakin bertambah besar, tapi aku harus makin kecil. Jadi ayat perjanjian baru jelas, gak ada fakta yang kompromi dengan kesombongan. Gak ada. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan barang siapa yang menjadi terkemuka daripadamu, ia harus menjadi hamba bagi semuanya. Siapa yang mau terbesar daripadamu, engkau harus menjadi pelayan atas semuanya. Mana ada ayatnya di mana kesombongan di perjanjian baru itu dikikis habis kesombongan. Sebab itu kalau kita mau dipakai oleh Tuhan tapi kita masih kompromi dan kesombongan, maafkan. Kita akan berhadapan batas-batas Allah memakai kita. Batas-batas Allah bahkan memberkati kita. Padahal Allah mau memakai kita tanpa batas. Tapi ketika kesombongan menjadi sebuah celah dalam kehidupan kita, itu bukan hanya sekedar celah di hadapan Tuhan. Engkau menjadikan dirimu sendiri Tuhan, engkau mau menolong dirimu sendiri, baik lakukan. Maka aku tidak akan menolong engkau. Sebaliknya, firman Allah mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Yang mengandalkan manusia, yang hatinya menjauh daripada sombong, tidak mau mengandalkan Tuhan. Sombongan. Lihat dunia ini sekarang, orang komunis, ateis. Faktanya sekarang RRT, Republik Rakyat Tiongkok. Lihat sekarang, presiden yang sekarang ini betul-betul sombong, bukan main. Kita ikuti viral bagaimana gereja-gereja di Cina sedang diturunkan lambang-lambang salib. Makanya tidak heran bagaimana Wuhan menjadi pusat pertama kali timbulnya
Corona, sombong negara ini. Secara khusus malah dipimpin oleh Perdana Menteri yang sekarang ini. Kesombongannya luar biasa. Padahal Perdana Menteri sebelumnya masih memberikan kebebasan untuk gereja-gereja memasang salib-salibnya. Tapi Bapak Ibu lihat di YouTube viral tentang bagaimana gereja Tuhan di China hari-hari ini. Tanda-tanda salib dirobohkan tanpa ada pengertian, padahal itu jemaat yang membangun dengan biaya sendiri. Kenapa sebelumnya sudah diizinkan? Kenapa sudah berdiri baru? Itulah kesombongan. Sama juga lihat, kenapa? Karena mereka memang tidak percaya Tuhan, komunis, ateis. Kami tidak perlu Tuhan. Apa itu salib? Apa itu tanda Tuhan? Kami tidak punya Tuhan, kami tidak mengenal Tuhan. Kami tidak punya Tuhan. Mereka menolak Tuhan, itu kesombongan. Hari-hari ini juga kalau kita mengutip kepemimpinan Presiden Putin, Presiden Rusia, sombongnya bukan main. Bahkan dia mengangkat dirinya menjadi presiden seumur hidup. Bayangkan, lawan-lawan politiknya dilenyapkan. Dia mengangkat dirinya menjadi presiden seumur hidup. Sampai-sampai berita terakhir yang saya ikuti bagaimana kesombongan menguasai dirinya. Dia mau kembalikan negara-negara Balkan. Negara-negara Balkan ini adalah negara-negara bekas Uni Soviet. Ini kembali bersatu dalam reunion. Menjadi kesatuan Uni Soviet kembali. Ini luar biasa, insane-nya luar biasa. Bagaimana negara-negara ini sudah mulai pecah menjadi negara-negara otonom. Kembali dia mau ikat menjadi sebuah kekuatan Uni Soviet baru. Itulah ambisi manusia oleh kesombongan yang demikian luar biasa. Mereka tidak mau mengakui Tuhan. Makanya mereka pun tidak peduli dengan kedaulatan negara-negara yang ada. Pemerintahan yang ada. Kita pun juga kalau kita membiarkan kesombongan. Kita hanya akan mementingkan diri kita sendiri. Kita tidak peduli dengan orang lain. Yang kita pikirkan keadaan kita, diri kita cuek dengan orang lain. Padahal justru kerendahan hati terjadi, kita akan memulai dengan memikirkan orang lain. Tidak memikirkan diri kita sendiri. Bedanya kesombongan dan kerendahan hati jelas. Orang rendah hati itu memulai bukan masalahnya, bukan kebutuhannya. Apa yang saya bisa lakukan untuk orang lain. Itu bedanya. Orang sombong dia akan mikirkan saya sendiri masih. Kerendahan hati itu akan berpikir apa yang saya bisa lakukan bahkan di tengah masalah saya. Di tengah kesulitan saya. Apa yang bisa bantu buat kamu. Itulah berbedanya kerendahan hati dan kesombongan. Yang harus kita sungguh perhatikan dan uji dalam hidup kita terus menerus. Mari jemaat Tuhan, Bapak Ibu, dimanapun kita berada. Mari hari-hari ini roh kesombongan harus dipangkas habis. Ini akhir zaman, lihat bentuk kesombongan. Kesombongan apa sekarang ini mau dunia pertahankan pengetahuan. Lihat dengan virus saja, dengan batuk. Berapa lama vaksinnya masih mau sombong. Lihat bukan hanya kondisi kesehatan, sampai ekonomi dunia bangkrut. Masih ada yang mau sombong hari ini. Manusia masih bertahan dengan kesombongan. Sampai berapa lama kau bertahan dengan kesombongan. Sampai kau habis seperti itu. Lihat itu betapa Esau digeledah, lihat digeledah betapa harta bendanya yang tersembunyi. Sampai tidak ada sisa, dengan kata yang tersembunyi pun tidak ada. Be careful, hati-hati. Kalau kesombongan masih tersisa, Allah akan habis, sampai habis total. Itu yang dilakukan. Makanya dikatakan kau lari sampai tapal batas. Tapal batas keluar daripada daerah. Justru oleh sahabat-sahabat, oleh teman-teman sekutumu sendiri. Kenapa ya tadi? Karena manusia mau menjadi Tuhan bagi dirinya sendiri. Hal itu menjadi sebuah kekejian di mata Tuhan. Itulah akibat kesombongan. Manusia tanpa sadar mentuhankan dirinya sendiri. Bayangkan kalau manusia menjadi Tuhan bagi dirinya sendiri. Apa yang terjadi? Ayatnya jelas di dalam Yehezkiel pasal 28 ayat 1 dan 2. Yehezkiel pasal 28 itu adalah personifikasi, sebuah gambar lambang daripada Lucifer. Kita tahu dosa Lucifer itu adalah kesombongan. Bagaimana akibat kesombongan Lucifer itu dijelaskan di dalam Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 9. Lucifer terusir dari sorga. Dia berperang dengan Mikael dan malaikatnya. Karena dia mau menduduki sorga seperti yang disebutkan dalam Yehezkiel 28 ayat 1 dan 2. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku.
Hai anak manusia, katakanlah kepada Raja Tirus, beginilah firman Tuhan Allah. Kamu telah karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata, I am God. Ngeri. Orang yang sombong itu berkata, aku ini Allah. Makanya saya katakan tadi. Ada ayatnya Bapak Ibu. Oh, makanya orang sombong itu tidak akan bisa. Bapak Ibu, tidak ada untungnya kita biarkan kesombongan dalam hati. Justru akan membiarkan bara api Allah itu terus menghanguskan kita daripada dosa. Dan berkata, aku adalah Allah, aku duduk di takhta Allah. Lihat itu. Bahkan kemudian di tengah-tengah lautan, di tengah-tengah bangsa-bangsa aku memerintah berkuasa. Padahal engkau manusia, bukan Allah. Perhatikan, hai orang-orang sombong. Saya harus katakan, kita ini manusia, bukan Allah. Jadi apa yang kita mau sombongkan? Terus terang Bapak Ibu, saya sendiri menjadikan ayat ini sebagai cermin. Kalau tidak, jangan sampai kita melayani, tetapi ternyata batu kesombongan menghadang langkah kita dan kita tersandung oleh karena hal itu. Biarlah kita mengatakan seperti kata Paulus, supaya aku jangan meninggikan diri, kepadaku diberikan oleh pernyataan luar biasa, oleh pengalaman hidup luar biasa. Itu tidak menjadi alasan. Apapun perjalanan hidup kita tidak menjadi alasan untuk kita membuka celah. Supaya apa? Supaya jangan engkau berkata, aku adalah Allah dan aku duduk di takhta Allah. Dan di tengah-tengah lautan, padahal engkau adalah manusia, bukan Allah. Kalau engkau dalam pandanganmu sama dengan, walau hatimu memandang dirimu sama dengan ngeri, sama dengan Allah. Nah ini yang saya katakan, kita tidak akan pernah bisa menjadi sama dengan Allah. Allah menjadikan kita sama seperti Allah. Menjadi sama seperti Allah aja dulu. Bapak Ibu, kita menjadi sama seperti orang yang terkenal aja sudah kerennya bukan main. Menjadi sama seperti orang bintang kelasnya di sekolah, di kampus saja kita sudah bangganya bukan nomor 2-nya dari orang paling pinter. Nomor 3 kita bangganya bukan menjaga lagi menjadi sama seperti Allah. Tidak perlu kita menjadi sama dengan Allah. Tapi iblis telah menipu dari semula, kalau engkau makan buah ini engkau akan menjadi sama seperti Allah. Itulah kebohongan terbesar. Padahal manusia di semula sudah dikatakan engkau sudah seperti Allah. Hanya engkau tidak sama dengan Allah. Karena kemudian Yeskiel 28 memberikan bukti, Lucifer itu mau menjadi sama dengan Allah. Hal yang kedua, apa yang menyebabkan kesombongan menjadi sebuah kekejian di mata Allah? Pertama adalah kesombongan membuat manusia menjadikan dirinya Tuhan. Orang yang menyebut dirinya Tuhan berarti tidak menganggap Allah, menganggap tidak ada Allah. Komunis. Makanya Allah marah betul. Yang kedua adalah bentuk kesombongan itu, akibatnya adalah lawan dari kesombongan itu apa? Maka kita akan punya jawaban, kerendahan, salah. Lawan daripada kesombongan itu dalam bahasa Alkitab rohani. Kalau bahasa Indonesia betul. Sombong, rendah hati. Tapi kalau bahasa Alkitab, lawan daripada kesombongan itu bukan rendah hati. Tapi adalah takut akan Tuhan. Dengan kata lain, orang yang sombong adalah orang yang tidak takut akan Tuhan. Berkoneksi dengan hal yang pertama, aku adalah Tuhan bagi diriku. Orang yang membangun kesombongan adalah orang yang tidak takut akan Tuhan. Karena lawan daripada sombong dalam bahasa Alkitab itu adalah takut akan Tuhan. Loh kok bisa Pak? Kan bahasa rohaninya jelas, kerendahan hati. Mari buka Amsal 8 ayat 13. Di sana dasar firman Tuhan. Takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan. Amsal 8 ayat 13. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat dan mulut penuh tipu muslihat. Lihat di situ. Kesombongan disebut 2 kali, sombong dan congkak. Orang yang takut akan Tuhan itu akan membenci kesombongan, tidak akan sombong. Dengan kata lain, tidak ada kata rendah hati di situ.
Orang yang takut akan Tuhan itu tidak akan sombong. Benci kesombongan berarti orang yang tidak sombong itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Dengan kata lain, orang yang takut akan Tuhan itu baru mengerjakan kerendahan. Artinya engkau tidak bisa hidup dalam kerendahan hati yang sungguhnya tanpa takut akan Tuhan. Kerendahan hati itu tidak bisa kita create, kita ciptakan, tidak bisa. Tidak, kerendahan hati tidak bisa kita hanya karena kita tahu begitu banyak firman tentang kerendahan. Tidak bisa. Kerendahan hati itu hanya ditentukan satu faktor. Takut akan Tuhan. Kalau engkau punya takut akan Tuhan, maka orang yang takut akan Tuhan itu langsung kepekaannya. Begitu dia muncul kepongahan, kecongkakan itu dia akan gemetar, dia akan berkata, Tuhan ampuni saya. Daud itu begitu mulai dikatakan 2 Samuel pasal 24 ayat 10. Ketika dia mulai tercoba menghitung, semua pasukan langsung bergetar. Langsung dia berkata, aku telah berdosa kepada Tuhan. Artinya takut akan Tuhan itu akan membangun roh kerendahan hati. Kerendahan hati itu tidak bisa menjadi sebuah pikiran, menjadi keinginan. Tidak bisa. Karena kerendahan hati itu tidak mudah, Bapak Ibu. Itu harus dimulai dengan takut akan Tuhan. Sebaliknya, kecongkakan itu termasuk dalam kelompok kejahatan. Kita lihat, takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan. Apa aja kejahatan itu? Aku benci kepada kesombongan, aku benci kepada kecongkakan, aku benci kepada tingkah laku yang jahat, aku benci kepada tipu muslihat. Dengan kata lain, kecongkakan itu termasuk dalam kelompok kejahatan, bahkan kejahatan yang mayor. Karena 2 kali disebutkan bentuk kecongkakan, kesombongan. Dari 4 daftar yang disebut kejahatan di mata Tuhan dalam Amsal 8 ayat 13, itu adalah yang pertama, kecongkakan, kesombongan. Yang kedua adalah tingkah laku yang jahat. Dan keempat adalah mulut tipu muslihat. Lihat tipu muslihat, saya katakan dusta bohong. Dusta bohong tidak luput, tidak keluar daripada serangkai kembaran sombong. Orang sombong akan mulut tipu muslihat. Karena orang sombong dia akan melebih-lebihkan sesuatu. Dan orang yang berbohong dia akan menyembunyikan, menyembunyikan segala sesuatu. Supaya dia tetap bisa sombong. Karena itu bagaimana kita bisa mengalahkan kejahatan? Takut akan Tuhan. Itulah kekuatan untuk kita bisa mengalahkan perbuatan jahat. Salah satu faktor di dalam perbuatan jahat itulah kesombongan. Sebab itu kita harus terus-menerus hidup di dalam takut akan Tuhan. Sebab itu perjanjian baru mengatakan dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6 mengatakan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkan Allah kepada kita lebih besar daripada itu. Sebab ia berkata, lihat itu bahasanya. Kasih karunia yang dianugerahkan Allah kepada kita lebih besar daripada semuanya itu. Sebab ia berkata, apa dasar kasih karunia yang diberikan Allah lebih besar daripada semua dikatakannya? Dasarnya adalah ini. Kata selanjutnya Yakobus 4:6b. Sebab ia berkata, ia berfirman, Allah menentang orang congkak tetapi mengasihani orang rendah hati. Dengan kata lain, tidak ada yang bisa menandingi kasih karunia Allah. Karena kasih karunia Allah itu mengerjakan kerendahan hati. Disitulah kerendahan hati akan muncul ketika kita memahami bagaimana takut akan Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita. Oleh roh yang takut akan Tuhan. Kerendahan hati itu akan bekerja dengan nyata. Sebab itu kalau kita lanjutkan dalam pembacaan di 2 Korintus pasal 12 ayat 7 tadi. Paulus kemudian, tetapi tentang hal itu telah 3 kali aku berseru kepada Allah supaya utusan iblis itu undur daripada aku. Ayat yang ke-8. Tetapi inilah jawab Tuhan kepadaku. Cukup kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku bekerja dengan sempurna. Artinya dalam takut akan Tuhan itu akan mengerjakan kasih karunia Allah. Ketika kita mengandalkan kasih karunia kekuatan Allah, disitulah kekuatan Allah yang sesungguhnya menopang kita. Sehingga kita akan diluputkan daripada kejahatan. Apa itu kejahatan? Meninggikan diri, bahasanya Paulus. Oh saya bisa, saya mampu. Oh saya punya pernyataan-pernyataan luar biasa. Orang tidak akan bisa mengalami kasih karunia Allah yang sesungguhnya kalau mereka tetap tinggal dalam kejahatan. Yaitu tadi, kecongkakan. Orang yang congkak, dia akan menyalahgunakan kasih karunia Allah. Menganggap kasih karunia Allah tidak apa-apa. Kasih karunia Allah kan nyata bagi kita. Ini congkak. Tidak mau belajar daripada Allah. Makanya Allah kata, Allah menentang kasih karunia Allah. Jangan salah kamu dengan kasih karunia aku.
Jangan anggap karena kasih karunia, atas nama kasih karunia aku akan mengampuni. Tidak. Kalau engkau tidak bertobat itu artinya engkau sombong dengan dosamu. Aku akan menentang engkau. Makanya Galatia 6:7 mengatakan, jangan saat Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu akan dituainya. Jangan menyalahgunakan pengertian tentang kasih karunia. Hai orang-orang congkak, jangan kau mencongkakkan dirimu dengan pengajaran kasih karunia yang kau salah gunakan, kau selewengkan. Sehingga kau membuat orang-orang yang berdosa tidak bertobat dan kesungguhan hati dengan atas dasar kasih karunia. Kasih karunia itu harus dipertanggungjawabkan. Sebab Allah menentang orang yang menyalahgunakan kasih karunia-Nya, yaitu orang-orang yang sombong. Tidak apa-apa kita berbuat ini, itu sombong. Tidak mau bertobat, tidak mau melakukan firman Allah dengan sebenarnya. Karena dia merasa tidak apa-apa, tidak apa-apa. Allah menentang orang yang congkak. Tapi mengasihani orang yang rendah hati. Siapa orang yang rendah hati? Orang yang takut akan Tuhan dan menyadari apa arti kasih karunia Allah yang diberikan kepadanya. Takut akan Tuhan. Itulah kekuatan kita. Sebab itu orang yang congkak hidupnya tidak takut akan Tuhan. Lawan daripada congkak adalah takut akan Tuhan. Sebab itu kita harus hidup dalam takut akan Tuhan. Baru kita bisa bicara tentang kerendahan hati. Kerendahan hati oleh kasih karunia Allah yang bekerja di dalam kehidupan. Yang ketiga, apa yang menjadi bentuk kesombongan? Yang pertama, manusia sombong akan menjadikan dirinya Tuhan. Manusia sombong itu tidak akan takut akan Tuhan. Tidak takut akan Tuhan. Yang ketiga, bentuk kesombongan itu adalah orang yang sombong itu tidak bisa menyembunyikan kesombongannya, Bapak Ibu. Perhatikan, perhatikan ini baik-baik. Kesombongan itu tidak bisa ditutupi. Jadi kalau kita mau katakan saya tidak sombong, Bapak Ibu hati-hati. Kesombongan itu adalah suatu hal yang tidak bisa ditutupi. Banyak orang yang sombong tidak menyadari kesombongannya. Makanya banyak orang yang congkak tidak sadar akan kecongkakannya. Padahal kesombongan itu, perhatikan yang ketiga bentuknya, tidak dapat disembunyikan. Ayatnya Mazmur 138 ayat yang ke-6. Mazmur 138 ayat yang ke-6. Tuhan itu tinggi namun melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Dari jauh aja orang sombong itu udah dikenal Tuhan. Ya, bisa dikenal. Sederhana, orang yang sombong itu cirinya adalah sederhana. Kenapa dia tidak bisa menutupi semua? Tidak bisa menguasai diri. Wih, kalau menceritakan tentang dirinya, kalau menceritakan tentang segala sesuatu tentang dirinya, aku, saya, begitu luar biasa dia. Orang tidak tanya pun dia akan bercerita, dia akan menceritakan semuanya apa yang dia miliki, apa yang dia sudah capai. Bahkan sampai kemudian dia kebelabasan, apa yang belum dia lakukan pun dia akan ceritakan. Apa yang akan dilakukan dia belum ceritakan, bahkan menceritakan secara berlebih-lebihan. Kenapa? Karena dia tidak bisa menguasai dirinya. Kesombongan ini adalah sebuah roh yang tidak dapat dikendalikan. Makanya itu tidak bisa ditutupi. Kalau kita menjadi orang yang tidak bisa menguasai diri, kita dalam apapun, berarti roh kesombongan itu masih ada. Itu yang mendorong kita sehingga kita tidak bisa menguasai mulut kita, menguasai pikiran kita. Kalau kita ngomongin orang begitu cepat, kita berbicara tentang orang lain, tentang keburukannya, kejelekannya, dan sebagainya. Sehingga tanpa sadar kita seakan-akan diri kita yang benar. Daripada orang itu lihat begitu cepat. Kita nyamber kayak api ketemu bensin. Orang-orang sombong ini tidak bisa menguasai dirinya. Perkataannya tentang dirinya maupun perkataan terhadap orang lain yang dia tidak sukai, tidak akan dia bisa lama-lama. Secara cepat dia akan mengatakan sesuatu. Hal apa yang dia mau katakan? Sebab firman Allah dengan jelas berkata demikian. Amsal 27 ayat yang pertama dikatakan demikian. Tentang hal ini, hal tidak bisa menguasai diri. Janganlah engkau tentang hari esok. Janganlah engkau memuji dirimu tentang hari, sebab engkau tidak tahu apa yang terjadi pada hari itu. Biarlah orang lain yang memuji engkau, bukan mulutmu. Orang yang tidak kau kenal, bukan bibirmu. Berapa banyak kita terlalu cepat menceritakan diri kita. Kita terlalu gampang menceritakan sayanya. Kau sayanya begini-begini. Alkitab tidak punya ciri seperti itu mengajarkan kita, Bapak Ibu. Biarlah orang lain yang memuji engkau, bukan mulutmu. Orang yang tidak kau kenal. Berapa banyak kita gampang menceritakan segala sesuatu tentang diri kita.
tentang kehebatan kita, tentang keakuan kita. Itulah kesombongan ini tidak bisa disembunyikan. Tidak bisa ditutupi. Contohnya disebutkan dalam Alkitab, dalam Yakobus pasal yang keempat ayat 13-17. Itu contoh bagaimana orang yang tidak bisa menguasai diri. Kesombongan dikatakan demikian. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-13-17. Orang yang tidak bisa menguasai dirinya, orang yang terlalu besok saya akan buat ini, saya akan bikin ini, saya akan bikin itu dan sebagainya. Padahal engkau tidak tahu apa yang terjadi pada hari esok. Ini contoh kasusnya, contoh permasalahannya. Orang sombong yang tidak bisa menyembunyikan kesombongannya, yaitu dia tidak bisa menguasai dirinya. Dikatakan Yakobus pasal 4 ayat 13 demikian. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, pada hari ini atau esok kami akan pergi ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal 1 tahun, kami akan berdagang dan mendapat untung. Sedangkan engkau tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Apakah arti hidupmu? Bukankah hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap? Ini yang harus kita perhatikan, berapa banyak kita mendahului apa yang belum terjadi, mendahului apa yang kita belum lihat, kita menceritakan hal sesuatu. Mari, kita harus bisa menguasai diri kita. Kita harus. Tanpa kita sadar kita membangkitkan roh kesombongan dalam diri kita. Seharusnya engkau berkata, jikalau Tuhan kehendaki kami hidup, ayat 15. Dan kami akan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang, kamu bermegah dalam kecongkakanmu, dan kemegahan yang demikian ini adalah salah. Jadi jikalau barang siapa yang tahu apa yang baik dan ia tidak melakukannya adalah dosa. Kalau kita tidak bisa menguasai diri kita sendiri, dan katakan kalau kita tidak sungguh membiarkan roh Tuhan menguasai diri kita. Kita menceritakan tentang kehebatan kita, kita menceritakan tentang keakuan kita, kita menceritakan tentang apa yang belum kita tahu, apa yang terjadi di depan kita. Itu menjadi sebuah bagian di mana kita tidak bisa menguasai diri. Kecongkakan itu tidak bisa disembunyikan. Kecongkakan itu tidak bisa ditutupi. Ini Bapak Ibu. Mari kita membiarkan diri kita digeledah oleh Tuhan. Seperti Edom digeledah. Biarkan roh kesombongan itu dicabut. Kalau akar ini sudah dicabut dalam diri kita, mau bicara apa? Tidak ada cabangnya, tidak ada rantingnya. Kalau akar dosa kesombongan ini dicabut dalam hati kita, maka tidak akan ada perbuatan jahat yang dapat dengan mudah mengintai kita, mencobai kita. Karena akar daripada segala kejahatan itu adalah kesombongan. Oleh cinta akan uang, manusia menyombongkan diri, mementingkan dirinya sendiri, menganggap dirinya hebat. Saya punya uang, saya punya segalanya. Saya bisa beli semuanya. Sombong. Akar kejahatan itu adalah kesombongan itu sendiri. Kesombongan ini tidak bisa ditutupi Bapak Ibu. Makanya orang sombong itu selalu berkata, saya tidak sombong. Padahal sebenarnya dia, Amsal 27 mengatakan, jangan engkau memuji dirimu sendiri. Biarlah orang lain yang memuji engkau, yang mengatakan engkau tidak sombong, itu bukan dirimu. Orang lain, bahkan orang yang tidak kau kenal. Ih, orang itu loh gak sombong, saya gak kenal dia. Tapi dia baik, dia rendah hati. Jemaat Tuhan, berapa banyak kita membiarkan orang lain yang memperkatakan tentang siapa diri kita. Atau kita sendiri yang sedang menceritakan tentang diri kita sendiri. Tanpa kita sadari kebiasaan, kesombongan itu menjadi sebuah hal yang masih diam di dalam perasaan kita. Mari kita tidak mau kompromi dengan roh kesombongan. Amin. Yang keempat, bentuk kesombongan itu adalah kesombongan itu tidak kenal kasta, Bapak Ibu. Ya. Ingat, kasta itu kelompok, tidak kenal golongan. Kaya, miskin, orang tua, anak-anak, orang biasa, pejabat, orang hebat, terkenal, sampai orang tidak siapa. Sombong itu tetap milik manusia. Itu akar dosa. Tidak kenal kasta, kesombongan itu. Dan kadang-kadang saya miskin, bagaimana saya bisa sombong. Mau lihat bukti Alkitabnya, Amsal 13 ayat 7. Kesombongan itu tidak kenal kasta. Ini akibat kesombongan. Sombongan ini sudah menjadi sebuah ancaman yang dari semula tinggal di dalam kehidupan manusia. Sejak manusia pertama mau menjadi sama seperti Allah, maka roh kesombongan itu turun-temurun dalam diri manusia tanpa kenal kasta. Amsal 13 ayat 7 mengatakan, ada orang yang berlagak kaya padahal ia tidak punya apa-apa.
Tapi ada orang yang berpura-pura kaya, berpura-pura miskin. Tetapi jadi yang miskin pura-pura kaya, yang kaya pura-pura. Dengan kata lain dua-duanya sama-sama sombong. Yang kaya pura-pura miskin. Sampai kemudian, ternyata kamu kaya. Gak enak lah. Menyembunyikan kekayaannya. Mungkin menjadi sebuah. Yang miskin pura-pura kaya. Sombong. Anak-anak akan menceritakan, bapak saya hebat, bapak orang tua saya begini hebat. Sombong, lihat anak-anak. Dari kecil sudah kelihatan sombongnya. Menceritakan orang tuanya yang hebat dan sebagainya. Yang dia miliki di dalam keluarganya. Dan orang tua pun tidak sedikit yang tidak kalah sombongnya. Kamu tahu jadi pejabat itu siapa? Siapa Pak? Ya bukan siapa-siapa ya. Berapa banyak langsung memuji dirinya. Anak saya pejabat, anak saya sukses ini, anak saya sukses itu dan sebagainya. Lihat, tidak pandang bulu Bapak Ibu. Hari ini jangan kau mengatakan dirimu, saya tidak akan jatuh dalam roh kesombongan. Saya beritahukan, kesombongan tidak kenal kasta. Mari diperjelas lagi dalam Amsal 30 ayat 8 dan 9. Jelas di sana, kau mengatakan kau kaya miskin ini tidak menjadi pengaruh. Orang sombong bisa berkata demikian, saya tidak perlu bantuan, padahal dia perlu dibantu. Tapi karena sombongnya dia berkata, saya tidak perlu dibantu. Dia lebih mempertahankan harga dirinya. Sombong. Jika ada orang yang membantu, dia katakan, saya tidak perlu bantuan. Dan sebagainya. Amsal 30 ayat 8 mengatakan, janganlah berikan kepadaku kecurangan atau kebohongan. Ya. Maaf, jauhkanlah ya. Jauhkanlah daripadaku kecurangan, kebohongan atau kecurangan. Dan jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati apa yang menjadi bagianku. Maka pada ayat ke-9 dikatakan, supaya pada waktu aku kenyang, jangan aku menyangkal engkau dengan berkata, siapakah Tuhan itu? Bapak Ibu, lihat ini. Alkitab jelas. Jelas. Pada saat dia berkata kaya, pada saat dia berkata, siapa Tuhan itu? Atau pada saat dia miskin, aku tidak mencuri. Dan supaya jangan pada saat aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan namamu. Hanya menjadi sekedar alasan saja. Ya. Sebab itu dipertegas lagi pada ayat yang ke-11. Jelas di sana sebagai bukti-bukti daftar kesombongan manusia. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya, tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, tapi belum membersihkan dari kotorannya sendiri. Tapi belum bersih dari kotorannya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angkuh dengan mengangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya seperti pedang dan gigi-giginya seperti pisau yang memakan habis orang yang tertindas di antara manusia di bumi. Dan orang-orang miskin di antara manusia. Ini orang-orang sombong, lihat orang sombong, lihat ini. Orang tuanya sendiri pun dia akan rendahkan. Mengutuki kedua orang tuanya. Menganggap dirinya sendiri hebat. Sudah bersih dan sebagainya. Jangan biarkan roh kesombongan. Mari, Edom tidak banyak pasal. Kenapa? Karena kesombongan menjadi sebuah akar dosa, permasalahan yang sangat menjijikkan di mata Tuhan. Sehingga Allah tidak perlu berbicara panjang lebar. Sebab itu kita harus sungguh meneropong. Jangan biarkan dosa kesombongan ini mengambil tempat dalam hati kita, dalam bentuk apapun. Yang terakhir, bentuk kesombongan yang kelima. Akibat kesombongan. Yang pertama, menjadikan manusia itu dirinya Tuhan. Yang kedua, tidak takut akan Tuhan. Yang ketiga, kesombongan itu tidak bisa disembunyikan. Sebab kesombongan itu tidak mengenal kasta. Jangan katakan sekarang, saya kan bukan pejabat. Bapak Ibu belajar firman Allah. Orang miskin pun bisa berpura-pura kaya. Orang kaya pun bisa berpura-pura miskin. Anak keturunan pun bisa mengutuki, bisa tidak memberkahi. Tidak ada alasan. Jangan mengatakan saya tidak akan jatuh dalam kesombongan. Yang ada adalah kita harus berjaga-jaga terhadap roh ini. Supaya kita tidak tergelincir. Akhirnya apa itu bentuk akibat kelima daripada kesombongan? Orang yang sombong itu ia tidak tahu apa yang menyebabkan ia jatuh. Perhatikan. Orang yang sombong itu tiba-tiba dia, kok bisa ya saya begini? Dari kaya bisa tiba-tiba miskin.
Dari tadinya terkenal, dikenal, tiba-tiba tidak terkenal, dan tidak dikenal apapun. Dia sendiri nggak tahu kenapa. Saya beritahu kan, orang sombong itu adalah membangun jerat untuk dirinya sendiri. Yang memasang perangkap itu bukan orang lain. Yang memasang perangkap orang sombong itu dirinya sendiri. Makanya dia nggak sadar. Kenapa saya tiba-tiba jatuh? Kenapa saya tiba-tiba mengalami keadaan yang buruk? Kenapa saya tiba-tiba mengalami musibah? Kesombongan. Makanya Bapak Ibu, kesombongan ini fatal. Allah ajarkan saya dalam mempersiapkan ini, mengingatkan saya semuanya. Hati-hati dengan roh kesombongan ini. Jangan buka celah. Bapak Ibu. Bapak Ibu, mari. Mari jemaat, pelayan Tuhan, jangan biarkan roh kesombongan. Biarlah kita berlomba-lomba saling merendahkan diri. Mari kita berlomba-lomba saling menunjukkan sikap rendah hati. Jangan kita membiarkan berlomba-lomba menunjukkan kehebatan kita. Dosa itu menyolok di hadapan Tuhan. Sombongan tidak ada gunanya. Itu tidak ada dampak sedikit pun yang berarti di hadapan Tuhan. Supaya jangan engkau dengan tiba-tiba, nggak tahu tiba-tiba engkau mengalami keadaan yang sangat buruk. Karena dosa ini sudah menjadi jerat dalam kehidupanmu sendiri. Karena itu Amsal 16:18 mengatakan, kecongkakan mendahului kehancuran, tinggi hati mendahului kejatuhan. Kalau orang bertanya kenapa orang itu jatuh, orang itu hancur, maaf saya berani katakan Alkitab ngomong, karena orang itu sombong. Kesombongan mendahului kehancuran. Bahkan orang itu sendiri tidak sadar apa yang menyebabkan dia jatuh menjadi hancur. Ada kesombongan itu. Ayub punya bukti, data yang jelas. Ayub pasal 5 ayat 6 dan 7. Karena bukan dari debu timbul bencana. Bukan dari tanah terbit kesusahan. Ingat, karena bukan dari debu timbul bencana. Dan bukan dari tanah terbit kesusahan. Melainkan manusialah yang menimbulkan kesusahan bagi dirinya sendiri. Seperti bunga api yang berjolak tinggi. Bapak Ibu, manusia diri kita sendiri apa itu? Yang tanpa kita sadari seringkali. Sampai kita sendiri pun bingung. Kenapa saya kok bisa ngalami ini? Kita harus sadari di mana kita berada. Bagaimana kita berada. Bersikap. Kesombongan. Jujur saya mempersiapkan ini dengan sikap hati yang hancur. Dengan rasa takut. Tuhan jangan sampai saya membuka celah. Karena saya tahu kebenaran ini. Ngeri Bapak Ibu. Ingat kami sebagai penyampai firman Tuhan. Juru samba Tuhan, saya tahu ini risikonya besar. Sebab itu kalau saya mengingatkan Bapak Ibu jangan pikir, wih hamba Tuhan itu ngomong untuk kami, memangnya dia siapa? Kami sangat mengalami risiko lebih besar yang Bapak Ibu tanggung. Kami yang mengajar menyampaikan, sebab itu saya merasa harus untuk memberitahukan hal ini sekaligus menyikapi diri. Kalau tidak, Bapak Ibu, saya tahu peristiwa hamba-hamba Tuhan saya dari Surabaya. Saya 25 tahun pelayanan di Surabaya. Saya tahu peristiwa hamba-hamba Tuhan yang besar jatuh sampai ada yang maaf itu ditangkap di tempat dugem. Padahal dia buka sekolah berkhotbah yang hebat di Surabaya. Maaf hamba-hamba Tuhan Surabaya. Sampai berapa hamba Tuhan gereja yang tinggalkan karena kasus perzinahan. Kenapa? Sombong. Gerejamu sudah hebat, besar, pelayananmu sudah dikenal. Kesombongan tanpa kau sadari menguasai hatimu. Bukan pelayanan, kata Paulus. Supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Aku memberikan diriku duri dalam daging. Jangan cabut duri dalam daging dalam hidupmu. Yaitu keadaan yang mungkin bisa membuat engkau dihina orang lain. Biarkan itu. Kalau itu menjadi sebuah hal yang buat engkau bisa rendah hati dengan kamu belagu, kok kan begini. Kadang hal itu menjadi sebuah ingatan. Iya, kadang kita tidak sadar orang mengingatkan kita akan kekurangan kita supaya kita ini jangan sombong. Kadang kita mau dilihat yang baik-baik, tapi begitu kita diketahui jeleknya, kita membela diri kita, kita menutupi diri kita sendiri. Padahal itu adalah duri dalam daging yang sangat berguna. Ketika orang mengingatkan kita akan hal itu, kamu kan begini. Tapi kita berusaha menyembunyikan, menutupi rasa malu itu. Padahal itu baik. Untuk apa? Supaya kita tidak menjadi sombong. Itu duri dalam daging. Kita tidak perlu tutupi. Tidak perlu malu.
Ingat, kesombongan itu tanda pertamanya berusaha menutupi segala sesuatu. Makanya sombong selalu diikuti kebohongan. Begitu Adam dan Hawa mau menjadi seperti Allah, langsung terlanjang malu menutupi dirinya. Menutupi dirinya dengan daun pohon ara. Ada hal yang ditutupi, ada rasa malu, jangan sampai ketahuan. Itulah kebohongan demi kebohongan. Mari, jangan biarkan. Karena kesombongan tidak akan ada yang tahu. Kemudian lihat, ayat 12 itu faktanya. Ayub tidak memberikan sekedar teori. Faktanya adalah ia mengatakan, ia menggagalkan rencana orang, ayat 12. Ia menggagalkan rencana orang cerdik, sehingga usaha tangannya tidak berhasil. Bahkan ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya, sehingga rancangannya, rancangan yang berbelat-belit itu digagalkannya. Ayat 15. Apa yang terjadi ayat 15? Tetapi Tuhan menyelamatkan orang yang kecil. Ya. Orang miskinnya. Ya. Dari kedahsyatan mulutnya, dari tangan orang kuat. Dan demikianlah Tuhan. Iya. Demikianlah ada harapan bagi orang kecil. Tapi harapan orang, ada orang miskin, ada orang kecil. Apa itu? Be humble, rendah hati. Tuhan Yesus berkata, pertama kata berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Rendahkan dirimu, ini bukan bicara miskin harta, bukan. Harta miskin, tapi kalau sombong di hati tidak ada gunanya. Ini rendah hati sepenuhnya, tidak dipengaruhi keadaan luar. Selalu ngomong jujur sama Tuhan. Tuhan, Daud itu suka saya. Mazmur 86 dia berkata, aku ini miskin dan sengsara. Tidak ada apapun yang aku banggakan. Mari umat Tuhan, dimanapun berada. Mari kita bangun takut akan Tuhan. Singkat kata, saya tutup dengan 3 hal ini. Bagaimana supaya kita bisa tetap rendah hati, tidak sombong. Hiduplah takut akan Tuhan. Yang kedua, bergaulah dengan orang yang tepat. Jangan suka bergaul dengan orang yang memuji-muji kamu. Jangan suka bergaul dengan orang yang suka mengatakan, engkau hebat. Maaf, sekalipun kau hebat memang. Jangan suka bergaul dengan orang demikian. Daud itu berkata demikian. Orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Mazmur 141 ayat 5. Orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Tapi jangan biarkan minyak orang fasik mengurapi kepalaku. Kalau engkau orang gila pujian, maafkan. Kalau engkau tersinggung dengan teguran, peringatan, hukuman, engkau belum keluar daripada area kesombongan. Ketika kesombongan itu dihancurkan, engkau tersinggung marah. Katakan, Tuhan, kalau ini memang kehendak-Mu. Daud itu berkata, ketika Nathan berkata, orang engkau itulah orangnya Daud. Daud tidak ada sombongnya. Daud berkata, 3 kata, aku orang. Ketika Nathan mengatakan, engkaulah yang berzina telah mengambil istri anak buahmu Uria. Nathan dan katakan menuding. Daud langsung berkata, berani tidak ada, dia cuma sebutkan 3 kata. I am a sinner. Aku orang berdosa. Humble, rendah hati. Jangan malu untuk menjadi sebagaimana apa ada. Yang terakhir, bagaimana kita bisa tetap rendah hati. Teladanilah kehidupan Kristus. Teladanilah nabi-nabi. Teladanilah rasul-rasul. Kalau di perjanjian lama masih ada yang jatuh dalam kesombongan. Tapi kalau perjanjian baru tidak ada yang jatuh dalam kesombongan. Tidak ada. Petrus cukup menyangkal, setelah itu tidak ada. Paulus semuanya selesai sampai ending, tidak ada kesombongan. Di Yohanes mereka sudah belajar tentang apa itu kesombongan. Yakobus belajar, Petrus pun berkata, Allah menentang orang congkak pengasihan. Kesombongan tidak mendapat tempat. Ingat kenapa anak Allah lahir dalam keadaan di kandang hina. Saya beritahukan, sampai akhir hidupnya dia mati dalam keadaan terhina. Untuk menghancurkan roh kesombongan. Sekalipun dia disebutkan inilah keturunan Daud. Keturunan orang hebat dan sebagainya. Tapi kenyataan orang hebat ini, anak Allah ini lahir di kandang hina. Supaya tidak ada apapun. Bukan harga diri. Bukan martabat. Bukan gengsi. Bukan muka kita di mana. Tapi keserupaan dengan Allah. Itulah yang harus kita miliki. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Haleluya.
Bapa di surga, malam hari ini kami tahu ada suatu area dalam kehidupan kami pada malam hari ini, dimanapun kami berada sebagai jemaat Tuhan, baik keluarga GBM of Truth maupun setiap orang yang ambil bagian, kami tahu hari ini setiap orang yang mendengarkan ini, kita semuanya berhadapan dengan area yang sangat lemah, sangat mengancam, sangat membahayakan kehidupan kita. Bukan hanya di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah sendiri. Mari perhatikan, kesombongan tidak menjadi sebuah area yang terus-menerus menjadi pijakan yang lemah, di mana itu akan menjadi jerat bagi diri kita sendiri sampai kita tidak tahu apa yang menyebabkan kita jatuh. Mari kenali kelemahanmu dalam hal ini. Kalau engkau gampang menjadi sombong dengan keuangan, kalau kamu gampang sombong dengan keberhasilan, kalau kamu gampang sombong dengan pujian manusia, kalau kamu gampang sombong dengan kedudukan, dengan jabatan, dengan kekayaan, kalau kamu gampang sombong dengan perasaanmu sendiri yang membesar-besarkan diri, mari jangan biarkan area kesombongan di dalam hati kita menjadi sebuah area yang kita biarkan dalam gelap dan kita tidak mau urusi di dalam terang Tuhan. Biarlah kegelapan dalam area kesombongan ini diterangi oleh cahaya kemuliaan Allah. Sehingga kita berlari keluar daripada kegelapan, daripada kesombongan kepada keserupaan dengan Allah. Hidup dalam kerendahan hati. Sampai gambar rupa Allah nyata di dalam kami. Bapa, kami tidak mau tetap tinggal dalam kegelapan. Kami tidak mau tetap tinggal dalam bayang-bayang menutupi, Tuhan, mengkamuflasekan keadaan apapun. Tidak, kami mau jujur apa adanya. Kami mau bersikap tulus di hadapan Tuhan. Dan itu dapat disaksikan di antara manusia. Karena kami tidak mau kompromi dengan roh kesombongan ini. Mari malam hari ini, biarlah palu yang daripada Allah itu memukul kami, supaya kekerasan hati oleh karena kesombongan kami itu direbukkan, dihancurkan dan digantikan dengan roh kelemah lembutan yang membangunkan kerendahan hati, sampai gambar rupa Allah terjelma dalam hidup kami. Ini kami Bapa, kami buka hati kami siap diselidiki, kami siap diperiksa, kami siap digeledah, supaya tidak ada roh-roh yang serupa dengan dunia ini. Harga diri kah, gengsi kah, muka yang dipertahankan, kedudukan, martabat, sebagainya, tidak menjadi sebuah hal perkara yang harus dipertahankan. Karena anak Allah sendiri, Tuhan Yesus berkata, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Bagaimana kita bisa mempertahankan harga diri kita, Bapak? Nyawa saja kita Tuhan suruh serahkan. Adakah masih bagian hal yang kau pertahankan supaya engkau tidak merasa malu atau dipermalukan? Tidak usah malu. Karena Edom justru yang akan dihinakan sangat. Kau yang sombong akan dihinakan sangat. Mari berdiri dengan roh kelembutan. Mari bangkit dengan roh kerendahan hati daripada Allah. Mari alami roh takut akan Tuhan. Sehingga sungguh kejahatan-kejahatan yang menarik kita kepada dosa, kesombongan, kecongkakan, keangkuhan, ketinggian hati tidak menjadi sebuah jerat-jerat yang selalu menjadi ancaman bagi kita dalam hal apapun juga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau bangkit Tuhan, kami mau berdiri dengan roh yang takut akan Tuhan. Sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan ketika kami menghadapi keadaan-keadaan di mana roh kesombongan itu berusaha muncul dalam diri kami. Kami tahu harus ada bagian hidup kami yang disalibkan, disangkali, bahkan mati sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Biarkan firman Allah berkata-kata dalam roh kami. Kami tidak mau hanya mendengar dengan pikiran kami, tapi masuk di dalam manusia roh kami. Hati kami diubahkan dan kami percaya kami akan berdiri bersama-sama. Bahkan kami keluar untuk menjadi saksi Kristus dengan roh yang lemah lembut dan rendah hati. Terima kasih Bapak. Nyata kemuliaan-Mu memenuhi setiap keluarga umat-Mu, keluarga jemaat GBM of Truth. Baik kami yang ada di gereja, yang ada di rumah-rumah kami masing-masing. Kami mintakan roh kelemah lembutan itu. Roh yang rendah hati. Sehingga kami menerima janji Allah yang tidak pernah gagal. Kegagalan itu bagian orang-orang sombong Tuhan. Kegagalan itu adalah bagian orang-orang merasa dirinya cerdik, merasa dirinya berhikmat, merasa dirinya punya kepandaian, merasa dirinya punya kepintaran, tapi kami tidak punya apa-apa Tuhan. Jadikan kami kecil, jadikan kami miskin di hadapan-Mu.
supaya Engkau berkenan kepada kami dan melaksanakan janjimu, rencanamu, menggenapi. Tapi berbahagialah, tetapi Allah menyelamatkan orang yang miskin. Demikianlah ada harapan bagi orang yang kecil di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri umat Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan. Oleh kuasa kebenaran firman Allah yang sudah bekerja di dalam ibadah kita malam hari ini, kita percaya berkat itu sudah terjadi. Berkat pemulihan, berkat kesembuhan, berkat keajaiban, berkat mujizat. Karena firman Allah itu berkuasa dan menyeluruh dalam segala sesuatu. Tidak ada yang dapat dibatasi baik dengan pikiran kami, dengan perasaan kami, tidak ada. Firman Allah itu masuk dalam dan mengetahui segala sesuatunya. Apa yang kami hadapi, apa yang kami alami, apa yang sedang terjadi. Firman itu adalah Allah yang berbicara. Dan Allah yang bekerja, dan Allah yang hidup. Allah yang bertindak, memenuhi, mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa dalam kehidupan kami. Sebab itu jemaat Tuhan, percayalah dan terimalah pertolongan Allah. Kuasa dan kekuatan, kasih karunia dan kemuliaan Allah Bapa. Yang terus mengurapi kehidupanmu. Memimpin, menyertai jalan-jalan hidupmu, dan engkau tidak perlu takut atau khawatir, karena Allah yang lemah lembut dan rendah hati, yang menjadi teladan bagi kita, itu yang senantiasa memperhatikan, mempedulikan, mengasihani kita, untuk kita tegap, teguh, dan kuat di dalam iman pengharapan, dalam kasih karunia Allah Bapa kita. Haleluya. Allah mengangkatmu naik, tidak turun. Jadi kepala bukan ekor. Engkau pasti berhasil dan beruntung dalam kemenangan yang Allah berikan. Sebab oleh kasih karunia dan kebenaran daripada Allah Bapa, janji Allah pasti terjadi. Digenapi untuk keluargamu, untuk pekerjaanmu, untuk masa depanmu, untuk rencanamu, untuk harapan, cita-citamu, untuk kehidupanmu pribadi, lepas pribadi, orang tua, anak-anak, pemuda, remaja, balita, bahkan dalam kandungan diberkati. Yang merencanakan pernikahan semua diberkati Tuhan. Kemurahan, kemuliaan Allah yang memberikan kepada kita adalah Allah yang memberikan dengan kelimpahannya, dengan kedahsyatan dan keajaibannya. Menyertai, meneguhkan, memimpin hidup kita semuanya. Dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Allah sudah memberkati kita semuanya. Bersama-sama yang percaya diberkati Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita katakan amin.